Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karyenda Faisasri dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan tentang UMKM. Sebelumnya, mari kita simak berita Indonesia saat ini. Kebijakan Gubernur DKI Jakarta untuk kembali memberlakukan PSBB total turut mengancam para pemilik warung makan. Kebijakan tersebut dianggap dapat menurunkan omset pedagang lantaran para pemilik warung makan dilarang untuk menyediakan fasilitas makan di tempat bagi konsumennya. Para pemilik warung makan di Pusat Kuliner Cempaka Putih, Jakarta Pusat ini mengeluhkan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar PSBB total pada 14 September mendatang. Para pemilik warung makan mengaku omset mereka sudah menurun 50 hingga 70% sejak masa pandemi COVID-19. Mereka khawatir larangan menyediakan fasilitas makan di tempat bagi konsumen selama PSBB total dapat menghilangkan pendapatan mereka secara menyeluruh. Itu pemirsa, petugas gabungan gugus tugas COVID-19 Kecamatan Matraman, Jakarta Timur melakukan giat operasi justisi. Hasilnya banyak pedagang makanan yang kedapatan masih menyediakan fasilitas makan di tempat, sehingga petugas melakukan penyegelan terhadap barang dagangannya. Tak hanya itu, sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara petugas dan puluhan remaja yang sedang berkumpul dan bermain bola. Petugas gabungan melakukan operasi justisi di daerah Matraman, Jakarta Pusat. Petugas menyisiri sejumlah tempat makan di antaranya restoran dan pedagang kaki lima. Tak hanya itu, petugas juga terlibat kejar-kejaran dengan puluhan remaja yang kedapatan sedang berkumpul. Sementara itu, pedagang kaki lima yang menyediakan fasilitas makan di tempat, meja serta kursi pedagang langsung diangkut petugas dan dilakukan penyegelan pada kios makan serta restoran. Beberapa pelanggaran yang kita temukan dari mulai kegiatan tidak menggunakan masker, kemudian ada beberapa rumah makan yang barangkali tidak protokol kesehatannya tidak dijaga. Sudah sosialisasi tapi masih bandel, terpaksa yang masih bandel kita tutup langsung, kita kasih peringatan 3 kali 24 jam. Dari hasil operasi tersebut, sejumlah kios makanan maupun restoran yang dilakukan penyegelan oleh petugas tidak diizinkan buka selama 3 hari ke depan. Jika pelaku usaha tidak mematuhi aturan PSBB, maka petugas akan memberikan denda sebesar 50 juta rupiah hingga pencabutan izin usaha. Dari Jakarta, Rio Mani melaporkan. Setelah menonton berita tersebut, kalian tahu nggak sih UMKM itu apa? UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Lebih jelasnya adalah usaha yang diproduksi serta berdiri sendiri. Tetapi karena pandemi serta diberlakukannya PSBB membuat omset pedagang UMKM anjlok. Banyak pedagang UMKM yang mengeluh karena PSBB yang semakin ketat. Salah satunya dari pedagang nasi uduk di daerah Perumnas Klender, Jakarta Timur. Semenjak ada pandemi, jualan jadi menurun, omset berkurang. Yang ada bukan ada pemasukan, tapi pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Kenapa? Kalau kita jadinya utang sana sini supaya bisa hidup, buat modal, berusaha. Apalagi dalam kondisi kayak gini, suami diliburkan, tanpa ada gaji sama sekali dari bulan Februari sampai sekarang nggak ada kejelasan untuk dimasukin kerja lagi atau di PHK juga nggak ada kejelasan. Anak sekolah paketan. Anak sekolah belum sekarang pusing harus ada paketan. Sedangkan bantuan dari pemerintah cuma bisa buat untuk makan stok. Apalagi kan namanya bantuan, kita nggak mungkin kalau misalkan kita cuma bisa makan segitu doang. Lauk harus dibeli, gas harus dibeli, bumbu, ya minyak bantu, yang lainnya belum kontrakan rumah, listrik, air, belum biaya beli kuota setiap minggunya itu harus anak 4. Jualan kayak gini, aduh sangat menurun, sangat yang kita bayangkan. Tolong buat pemerintah supaya memperhatikan masyarakat kecil. Karena pandemi yang terjadi pada
PPDS saat ini tidak hanya ada dampak negatif saja, tetapi ada dampak positifnya, yaitu para pedagang dapat berinovasi menciptakan produk-produk yang lebih menarik. Dengan kita membeli produk-produk para pedagang UMKM, itu artinya kita sudah mendukung UMKM untuk bangkit dari pandemi saat ini. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih.